Shalom, warga kerajaan surga, jemaat GBI Godson yang saya kasihi. Kita masuk kembali dalam ibadah online sampai dengan hari ini tanggal 19 September 2021. Kita sudah memasuki 1,5 tahun masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan hari-hari ini sudah melandai yang terkena kasusnya, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia di bawah Bapak Presiden Jokowi dapat mengatasi semuanya. Juga dampak-dampak daripada pandemi ini, semoga Tuhan mengasihi Indonesia karena mata Tuhan tertuju kepada Indonesia, sehingga Indonesia dapat dipulihkan ekonominya dan bangkit kembali. Dan Indonesia memang sedang membangun yang begitu hebat hari-hari ini, tetapi memang terkena pandemi COVID-19 ini menjadi seperti saat ini. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah, berkat, limpah rahmat yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Amin. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan hari-hari ini kepada kita semuanya, ya, kepada jemaat di GBI Godson dan semua orang yang dapat menjangkau YouTube ini dimanapun berada. Saya memasuki seri kerajaan khotbah seri kerajaan Allah yang ke-34 dengan judul Arti Kehidupan Ini. Kita tundukkan dulu kepala, kita minta biar Roh Kudus mengurapi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang bersemayam di dalam kami, bahkan Roh itu kami dijadikan baitnya yang kudus. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, ya Aba. Kami siap mendengarnya dan kami siap melaksanakannya dengan bantuan daripada Roh Engkau yang ada di dalam kami, untuk kami dapat mengingat, merenungkan, mempelajarinya dan melakukannya di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami akan lakukan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Aba Bapa untuk semuanya. Kami menerima hari ini anugerah kasih karunia Engkau yang baru lagi, penyertaan Engkau yang baru lagi setiap pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau atas semuanya, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau selalu baru setiap pagi kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semuanya yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat dengan judulnya yang ke-34 ini, Arti Kehidupan Ini. Saya kaget sekali pada waktu saya merenungkan apa yang akan saya bawakan tanggal 19 ini. Tahu-tahu tadi pagi saya belum menemukan judulnya, tetapi tadi pagi pada waktu kami mesbah keluarga dengan istri saya berdua, istri saya itu berdoa, Tuhan, Engkau telah memberikan arti kehidupan kepadaku, katanya. Apa arti kehidupan itu, saudara? Arti kehidupan, kalau kita hidup dengan pikiran, dengan keinginan, dengan kemauan, dengan hati yang terdalam, itu murni atau kudus atau suci atau baik, ya, tidak ada kebalikan daripada itu. Kalau kita mempunyai hati seperti itu, maka kita akan merasakan di dalam kehidupan kita damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang berlimpah-limpah karena Roh Kudus. Karena apa, saudara? Kalau kita mempunyai hati seperti itu, kita akan bisa merasakan, karena hati seperti itu hanya ada di dalam Tuhan Allah kita, yaitu yang kita kenal dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Hanya ada pada Dia. Jadi kebalikannya, kalau hati kita resah, hati kita takut, hati kita bimbang, hati kita ragu-ragu, hati kita kotor, hati kita najis, hati kita jahat,
merencanakan sesuatu yang jahat, fitnah, dendam, marah, sakit hati, itu adanya dikebalikan daripada Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kehidupan, membawa hidup dan di dalam kelimpahan. Tetapi iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dibawa oleh iblis? Yaitu tadi keresahan, kebimbangan, ketakutan, ragu-ragu, najis, jahat, kotor pikirannya yang ada di dalam hati kita, keinginan yang kotor, yang najis. Itu semua kepunyaannya dia. Sehingga pada waktu kita tidak ada di dalam hati yang benar dengan Allah Tuhan kita, maka kita ada di dalam hatinya iblis. Sehingga apapun yang akan kita rasakan, apapun yang akan kita bertindak, apapun yang akan kita lakukan, itu sejalan dengan pikiran yang jahat tadi. Sehingga tidak akan ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saya garis bawahi saudara. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus, saya katakan. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa mengusahakannya sendiri. Kita harus bergantung. Kita harus terikat. Kita harus dicangkokkan, ditempelkan. Seperti ranting kepada batangnya atau kepada Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, maka dikatakan, minta apa saja, bukannya minta uang, minta kekayaan, kemewahan, kehebatan, dudukan, jabatan, prestasi, nama besar, kepintaran, titel, segala macam, bukan hanya itu. Tetapi minta apa saja, yaitu kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kenapa saudara saya membawakan seri kerajaan Allah terus menerus? Karena begini saudara, kerajaan Allah itu ada di dalam kerajaan itu hanya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Allah. Itu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini telah dibawa kembali oleh Tuhan Yesus ke dalam bumi ini pada waktu Dia datang 2000 tahun yang lalu. Apa aja yang Dia bawa? Yang Dia bawa adalah suasana kerajaan Allah. Tadinya suasana kerajaan Allah itu ada di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa hidup di sana dan belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kuasa si iblis dapat ikut serta di dalam Taman Eden, yaitu di dalam dunia sekarang ini. Ini dunia ini bukan Taman Eden. Kalau Taman Eden tidak ada kuasa iblis yang berikut serta di sana, karena Adam belum menyerahkan kepada si iblis. Si iblis tidak punya kuasa. Si iblis hanya bisa mempergunakan kuasa yang telah diberikan oleh Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Diberi kuasa untuk menguasai bumi ini dan alam semesta semuanya. DNA itu masih ada sampai sekarang, saudara. Ya. Sudah ada yang bisa menciptakan matahari di RRC. Nanti sebentar lagi ada 5G. Saudara, udah yang aneh-aneh semua. Terus ada lagi kendaraan bisa di udara. Segala macam. Listrik sebentar lagi diganti semua. Tadinya udah ketakutan seluruh dunia. Tidak ada minyak. Bagaimana bisa jalan kendaraan dan yang lain-lain industri? No. Tidak. Allah sudah menyediakan bagi umat manusia yang berkelimpahan. Kita pernah berpikir nggak? Kita aja di zaman kita aja. Kita pernah berpikir nggak dulu pada waktu kita belum ada handphone? Pada waktu saya masih muda. Saya nggak pernah berpikir ada handphone bisa seperti begini. Bisa foto, bisa segalanya. Sebentar lagi kita nggak usah bayar pulsa. Kita berhubung dengan satelit 5G, 6G. Semuanya.
Tidak ada BTS nanti. Semuanya dengan satelit terhubungnya. Dan satelit bisa mencapai ke daerah manapun juga. Tidak ada blank spot. Lebih maju lagi, itu apa? Itu semua itu sudah ada sejak zaman diciptakan oleh Allah. Hanya manusia belum mencapai ke dalam taraf itu. Sekarang sudah mencapai ke dalam taraf itu dengan kepintarannya. Karena apa? Karena hikmat daripada Allah telah diberikan kepada manusia terus-menerus berkelimpahan. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus datang, Allah datang ke dalam dunia ini yang telah hancur karena dosa. Dia membawa hidup dan di dalamnya ada kelimpahan. Saudara jangan berpikir bahwa di dalam dunia ini sengsara, susah, tertekan, air mata, sedih. Kalau saudara berpikir itu, ya itu yang akan dialami oleh saudara. Tetapi kita harus berpikir bahwa walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita sudah merasakan suasana kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saya garis bawahi, oleh karena Roh Kudus. Banyak orang berusaha sendiri mencari damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kemana? Narkoba, kehidupan malam, dekadensi, moral, segala macam, hidup bebas, celaka, hanya sementara. Minuman keras, dan yang lain-lain semuanya. Itu hanya sementara. Makanya damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpahnya oleh karena Roh Kudus. Saya tetap ingatkan, saya banyak kemarin dulu juga tidak ingat pada waktu saya membawakan firman juga. Damai sejahtera dan sukacita, damai sejahtera dan sukacita tidak oleh Roh yang berlimpah-limpah, tidak diteruskan oleh karena Roh Allah. Jadi kita harus tetap terpaut kepada Allah, sehingga pada waktu kita terpaut kepada Roh Allah, kita terpaut kepada firman Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, terus mengingat-ingatnya dan melakukannya di dalam hidup kita, maka pikiran kita, hati kita yang terdalam, keinginan, kemauan kita, kehendak kita, itu dipengaruhi semuanya oleh firman Allah, oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga pada waktu hati kita dipengaruhi oleh itu, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang tadi saya bilang. Itu arti kehidupan. Pikirannya senang, rela, tidak takut, gembira, ya, berserah kepada Tuhan. Dengan kuat kuasa Tuhan, kita bersukacita oleh karena Roh Kudus. Apapun yang kita alami, saudara, kalau tidak ada Roh Allah di dalam saya kesaksian, saya tidak akan bisa bertahan sampai dengan hari ini. Waduh, tekanan kehidupan saya juga begitu berat, ya. Tapi puji nama Tuhan, selalu Tuhan mencukupkan, tolong garis bawahi. Semua kita yang bergantung bersandar kepadanya. Itu arti kehidupan, saudara. Sekarang kita belajar, saudara. Nanti saya akan tutup dengan satu cerita yang bagus sekali yang tadi saya baca. Barusan dari grup WA saya, tapi puji Tuhan, banyak saya menyaring. Dan saya mengambil yang baik. Dan saya bagikan kepada saudara nanti. Kita belajar dulu dari Ishak. Pada waktu Ishak di Kejadian 26, ini kebanyakan yang membawakan ini dan saya mendengar selalu dikatakan Ishak menabur, taat kepada Tuhan sehingga dia menuai 100 kali ganda dan dia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Karena apa? Karena Ishak nabur. Biasanya begitu. Nah, sekarang kita gali kenapa Ishak bisa seperti ini. Satu persatu ya, pelan-pelan. Kejadian 26 ayat 1, 2, dan 3 saya bacakan untuk saudara. Kejadian 26 ayat 1, 2, dan 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya.
serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negerinya akan kukatakan kepadamu. Dan Ishak taat pada saat itu. Ayat ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, puji nama Tuhan. Kalau kita ada di dalam masa-masa yang terdesak, masa-masa paceklik, masa-masa kesulitan seperti saat pandemi COVID-19 saat ini, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita bersandar, kalau kita fokus kepada Dia, maka Dia akan menampakkan diri kepada saudara dan saya. Amin. Dan Dia akan memberikan instruksi. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Dan Ishak tinggal di situ. Taat. Sekarang kita saatnya pada ini mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya Dia dapat memberikan instruksi kepada kita. Supaya Dia bisa menampakkan diri kepada kita. Supaya kita tahu benar-benar jalan-jalannya Dia harus seperti apa. Saudara, kita teruskan dengan ayat 12. Ayat 7-nya nanti saya kupas, tetapi saya akan balik dulu. Saya akan teruskan dulu. Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 4. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, dalam masa paceklik pandemi COVID-19 ini, apakah ada di antara kita yang dapat merasakan seperti Ishak? Dia pada waktu taat kepada Tuhan, dan dia pada waktu menabur, maka dia akan menuai 100 kali ganda, menjadi kaya, dan semakin kaya, dan sangat kaya. Diberkati berlimpah-limpah Ishak. Tetapi kita akan lihat, kenapa Ishak diberkati berlimpah-limpah? Balik lagi, yang tadi saya katakan, pada waktu istri saya katakan tadi pagi pada waktu dalam doa, hati kita ada di mana? Bukan hanya ketaatan saja, bukan hanya menabur saja, tetapi hati kita ada di mana? Saudara, walaupun saudara menabur terus, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, kalau hati saudara tidak benar, maka tidak akan ada hasilnya. Hukum tabur tuel tidak akan berlaku. Pada saat kita menabur, hati kita nggak benar. Makanya ada firman berkata, kalau kamu mau menabur, kamu harus dengan tulus hati. Jangan dengan duka dan paksa. Jangan dengan duka dan paksa. Jadi sejak saat ini, saya menganjurkan kepada saudara, saudara lebih baik tidak menabur pada waktu hati saudara duka dan paksa. Pada waktu saudara memerlukan sekali uang yang saudara akan tabur. Tetapi pada waktu saudara memerlukan sekali, lebih baik kalau saudara tabur juga tapi saudara takut, gentar, ragu-ragu, lebih baik saudara jangan menabur. Hati. Kita lihat. Kenapa hati? Kita belajar dari Ishak. Kejadian 26 ayat 15 dan 16. Kejadian 26 ayat 15 dan 16 berkata, segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Setelah Ishak menjadi kaya dan sangat kaya, maka orang-orang Gerar di sana
itu iri kepada dia dan diusirnya dia oleh Abimelek untuk pergi. Apa yang terjadi setelah itu? Ishak, segala sumur yang digali, jadi pergilah Ishak, ayat 17 ya. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Usir nggak apa-apa. Ishak pergi, Ishak mengalah. Sakit hati, sakit, tapi tidak pernah dibawa oleh Ishak. Itu yang menyebabkan Ishak pada waktu menabur dia menuai 100 kali ganda. Bukan karena taburannya, tetapi pada waktu menabur hati Ishak murni, suci, dan kudus. Hari-hari ini Tuhan sedang menyelidiki semua kita. Baik pendeta-pendeta besar, gembala-gembala besar yang dikatakan banyak jemaatnya, gereja-gereja besar yang memimpin gereja-gereja besar semua, pemimpin aras rohani dan yang lain-lainnya, sedang dilihat oleh Tuhan bagaimana hatinya, terpaut kepada apa hatinya. Aduh, aku ingin buru-buru supaya lepas dari COVID, supaya bisa lagi beribadah dengan jemaat yang begitu banyak, ya, dengan kehebatan ibadah dan yang lain-lain sudah sirna. Multimedia, ya, yang ada di gereja-gereja yang ratusan, yang puluhan M, sekarang sudah tidak bisa dipergunakan selama hampir 2 tahun. Investasinya seperti apa? Belum lagi gedung-gedung gereja yang puluhan M bahkan ratusan M yang dibangun. Tapi kita sekarang, apa yang sedang kita hadapi, saudara? Lihat bagaimana hatinya Ishak, ya. Setelah dia, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Bertengkar karena sumur, karena air yang berbuah-buah. Tetapi Ishak dengan hati yang tulus, dia berikan sumur itu kepada orang Gerar. Saudara, ya, banyak pertengkaran sekarang akibat daripada uang, akibat daripada jabatan, akibat daripada mamon dunia. Pertengkarannya itu yang sedang dibersihkan oleh Tuhan hari-hari. Semua mamon-mamon dihancurkan oleh Tuhan hari-hari ini, saudara. Bukan cuma itu, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ya, Kejadian 26 terus nih, ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna dan dikasihkan kepada dia. Ya, menggali lagi sumur yang lain. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan di situ dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah berfirman, akulah Allah ayah Allahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan orang Ahusud hambanya dan Pikot kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat
sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dengan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati oleh Tuhan? Saudara, Ishak disertai oleh Tuhan. Kenapa Abimelek mau berteman kembali dengan Ishak? Mau mengadakan perdamaian kembali? Karena Abimelek melihat hatinya Ishak. 3 sumur dikasih kepada mereka pada waktu Abraham telah mendapatkan air yang berbuah-buah. Akhirnya dia waktu di Berseba, dia menggali sumur keempat, dan di situ dia hidup diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan yang terlebih lagi, dia diperdamaikan dengan Abimelek. Saudara, hari-hari ini kita akan diperdamaikan dengan Tuhan terlebih dahulu, dan kita akan disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, kita akan diperdamaikan dengan saudara-saudara kita semuanya. Saya tutup dengan satu tulisan dari penulis Wang Xingrong. Penulisnya dan penjemahnya adalah Li Yingzhen. Ini cerita ada di China. Ya. Bagaimana arti kehidupan di sana. Ya. Dari cerita ini saya singkat aja. Ada seorang ibu-ibu naik kereta api, ya, dari Beijing ke Yunnan. Kereta api itu berhenti di provinsi Yunnan, dan terlihat itu adalah gunung-gunung, dan stasiunnya namanya Sau. Selama 2 menit stasiun itu. Tetapi mendadak, walaupun hanya 2 menit, sekumpulan remaja anak umur 12-13 tahun dengan pakaian lusuh dan compang-camping, sambil masing-masing memanggul keranjang berdesakan berusaha masuk kepada kereta itu. Keranjangnya besar-besar, mereka susah sampai naik ke kereta. Di bagian gerbong yang ibu ini naik seorang remaja putri yang kurus sekali. Dia memanggul sekeranjang penuh buah hedau atau kacang kenari. Setelah susah payah dia menurunkan keranjangnya, lalu dengan tangannya dia sibuk mengusap keringat di mukanya dan mengibarkan rambutnya ke belakang. Terlihatlah wajah yang tirus dan cantik, tapi pucat. Bajunya penuh dengan tambalan sana sini. Begitu pula dengan celana bututnya, penuh tambalan, jelas-jelas mencerminkan seorang anak desa yang sangat miskin. Gerbong itu penuh dengan penumpang, susah sekali, dan dia duduk di samping, dia berdiri di samping ibu-ibu itu. Tetapi dia tidak enak, sehingga dia bertahan untuk berdiri tegak supaya tubuh dia tidak menyentuh tubuh ibu ini. Tapi ibu ini tahu, dia mengisutkan badannya sedikit, tetapi dia pada waktu dia akan melihat bahwa dia akan memberi tempat duduk kepada anak ini, tempat duduknya sudah tidak bisa untuk menampung 3 orang. Sehingga ibu ini mengisut sedikit supaya anak ini dapat berdiri dengan baik. Dan ibu ini membereskan keranjang yang dibawa oleh anak ini supaya tidak menghalangi orang-orang yang berlalu lalang di kereta itu. Nah, gadis ini membalas dengan senyuman penuh terima kasih. Saudara, bayangin. Kita lihat bagaimana susahnya dia, tetapi dia membalas dengan senyuman penuh terima kasih. Bukan hanya itu saja, dibukanya tutup keranjangnya, lalu mengambil segenggam besar buah hedau untuk secara paksa dimasukkan ke saku baju ibu ini. Ibu ini menolak, tapi tidak berdaya, karena gadis itu sangat ngotot sekali ingin memberi hadiah kepada ibu ini. Saudara, begitu hebatnya. Lihat saudara, ceritanya terus ya. Akhirnya anak ini akrab dengan ibu ini, dan ternyata usianya 14 tahun. Saudara, ditanyakan oleh ibu ini, kamu rumahnya di mana? Rumahnya dia dari stasiun Sau itu kira-kira beberapa puluh kilometer. Ya. Nah, kebenaran pada saat itu kebunnya sedang panen, banyak buah kenari,
Tapi karena mobil tidak bisa masuk ke desanya, dia harus menjual hasil kebun itu dengan memikul dan berjalan ke tempat yang sangat jauh. Saat itu ibunya sakit, sehingga dia butuh uang untuk berobat. Maka bapaknya menyuruh dia keluar menjual buah itu. Ceritanya dia, dengarkan. Dia bangun tengah malam dan berjalan sampai petang berikutnya. Kira-kira. Lalu menginap semalam di sebuah goa. Di sebuah goa, bukan di penginapan. Pagi-pagi jalan lagi, baru bisa mengejar kereta di stasiun Sawu tersebut. Saudara, maka nanti setelah terjual buah itu, pulangnya masih harus berjalan kaki sehari semalam baru sampai di rumahnya. Perjalanannya begitu jauh. Apa kamu nggak takut? Kata ibu ini. Dia menjawab, saya ada teman. Begitu saya naik kereta api, mereka berpencar. Nanti pas turun akan ketemu lagi. Jawabnya penuh dengan keyakinan bahwa dia akan ketemu lagi dengan teman-temannya dia. Jalan sejauh itu menjual satu keranjang buah hedau. Bisa untung berapa? Saudara dengerin. Setelah dipotong ongkos kereta pulang pergi, sisanya hanya sekitar 15-16 yuan. 1 yuan itu 2.000 rupiah. Sehingga sisanya hanya 30.000 rupiah. Jelas nampak kalau angka itu membanggakan dirinya. Dia sangat bangga. Aku akan mendapat 15 yuan nanti kalau buah ini terjual semuanya. Loh, masih nggak cukup untuk makan sehari, kata penumpang yang lain. Gadis ini menjawab, kami ada membawa bekal juga. Tanyain, bekal apa yang dibawa? Bekal apa katanya? Desak perempuan yang lain. Jawab gadis itu malu-malu. Seketika semua penumpang langsung merasa terenyuh dan sedih. Dia bilang, lapek ubi merah. Dan ditaruh di bawah buah hedau itu oleh bapaknya. Dan ayahnya bilang kepada dia, kalau buah hedau ini sudah laku semuanya, baru kamu boleh memakan apa yang dibawakan oleh dia kepada dia dibawakan oleh ayahnya kepada dia. Mereka langsung bertanya, berapa harganya satu kati? Ibu memberitahu saya, 10 buah hedau harganya hanya 0,25 yuan. Nggak bisa kurang lagi, kata gadis itu dengan bangganya. Dan ibu yang ikut di sebelahnya menimpalinya. Waduh, murah sekali. Di tempat saya mahal. Malah 8 yuan untuk satu kati. Bayangin saudara. Dia ngejual 0,25 yuan. Tapi harga sebenarnya 8 yuan. Tapi dia dengan bangganya dia berkata, bahwa harga sebegitu tidak bisa kurang lagi. Maka penumpang jadi berebut membeli. Saya bantu anak itu menghitung buah itu. Dan dia sibuk menerima dan menghitung uangnya. Sebentar saja 2/3 sudah habis. Gadis itu dengan cermat membenahi uang yang diterimanya. Saya bantu dia. Setelah sampai, gadis itu akan turun dari kereta. Ibu ini membantu memanggulkan keranjang di punggungnya. Saya ambil, ibu itu mengambil sebuah baju dan celana warna merah yang dibeli untuk keponakannya, tetapi dimasukkan ke keranjang anak ini sambil berkata, ini adalah baju yang saya belikan untuk keponakanku. Sekarang saya kasih kamu untuk dipakai setelah pulang ke rumah nanti ya. Terlihat gadis itu sangat gembira sambil memiringkan badan berusaha melihat baju yang saya berikan sambil berucap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama dengan itu ada 4 orang pemuda pekerja musiman yang sedang main kartu di dekat kami. Cepat-cepat berdiri, masing-masing memberikan uang kertas 50 yuan kepada gadis itu sambil berkata, gadis kecil, kami memang sudah tidak bisa membawa barang lagi, makanya tidak beli buah hedau kamu, tetapi uang ini untuk kamu bawa pulang dan belilah obat untuk ibumu. Ya, semoga ibumu cepat sembuh. Gadis itu menangis, mukanya memerah, mungkin karena bingung dan tidak mampu mengucapkan kata-kata lagi. Gadis itu akhirnya turun di stasiun itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdiri di depan jendela keempat orang pemuda ini dan berkata, saudara kakak besar, sambil meleleh air matanya bingung. Dia mengucapkan,
terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian mampir lagi di depan jendela kereta ibu ini. Dan dia berkata, Nek, baju yang nenek berikan itu saya simpan dulu dan akan saya pakai saat saya menikah nanti. Saudara, bayangkan. Ibu nenek ini yang ikut dengan dia, yang duduk di sebelah dia, itu sampai dia nangis. Nenek, namaku San Guo, Nek, kata dia. San Guo. Sejenak stasiun itu pun sudah ditinggalkan oleh kereta api, dan dalam hati masih menggema sebuah nama, San Guo. Itulah arti sebuah kehidupan. Bersyukur, sebuah kata sederhana, namun memiliki makna dan dampak yang sangat luar biasa. Bersyukur untuk masa-masa sulit, karena di masa sulit itu kita tumbuh. Bersyukur untuk keterbatasan, karena memberikan kita sebuah kesempatan untuk berkembang. Bersyukur untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karakter kita. Bersyukur pula untuk setiap kesalahan yang kita buat, karena dengan demikian itu akan mengajarkan pelajaran yang sangat berharga buat saudara dan saya. Karena sesungguhnya dengan kita selalu bersyukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Itulah arti kehidupan yang istri saya katakan di pagi hari ini pada waktu kami mesbah keluarga. Biarlah firman ini menjadi berkat. Kenapa Ishak diberkati dan dia bisa menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya, dan dia menabur dapat menuai 100 kali ganda, karena dia mempunyai hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang terpaut kepada Allah. Terpautkan hati kita kepada dia, maka kita akan mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang melihat seluruh hati kita, baik orang yang percaya dan yang tidak percaya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk pelajaran kami pada hari ini. Biarlah kami dapat mengingatnya dan diukirkan di dalam roh hati kami, Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan ada di dalam kami, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kabinet, semua satuan tugas gugus depan COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, para menteri kabinet, anggota DPR, MPR, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, semuanya yang ada di Indonesia, bagian ekonomi Tuhan, Ibu Sri Mulyani Tuhan, dan yang lain-lainnya, supaya dapat mengatasi Tuhan ekonomi di dalam masa pandemi ini. Indonesia menuju kemakmuran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Saudara yang sakit, angkat tangan saudara. Saudara akan disembuhkan oleh karena berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah malam hari, pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.